क्योंकि क्या पता छुट्टियां कब खत्म हो जाए. Absolutely. Halo semuanya, selamat datang di channel Geng 05. Seperti biasa, saya akan kembali menceritakan alur cerita film India. Dan film yang akan dibahas kali ini berjudul Tum Bin 2. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dari sepasang kekasih bernama Amar dan Taran. Mereka sedang liburan dan mereka berdua berencana menikah dalam waktu dekat. Amar adalah seorang yang gemar bermain ski. Di suatu hari Amar berseluncur di sebuah pegunungan salju. Awalnya semuanya baik-baik saja dan Amar terlihat profesional. Ia bermain ski dengan bagus. Tapi tiba-tiba sebuah motor salju menabrak Amar dan Amar terjatuh. Amar pun mengguling bersama salju yang longsor dan terlihat Amar terkubur oleh saljunya. Taran yang menunggu di hotel tempat mereka menginap khawatir karena Amar tak kunjung pulang. Karena sudah dari kemarin Amar tak ada kabar, Taran menghubungi ayah Amar dan ayah Amar yang biasa dipanggil Babaji datang ke tempat Amar dan Taran liburan. Tim SAR melakukan pencarian, sedangkan Taran dan Babaji terus menunggu di pos. Namun selama berhari-hari tim SAR selalu pulang dengan tangan kosong. 9 hari berlalu sejak pencarian Amar. Tim SAR mengatakan jika mereka sudah mencari kemana-mana, namun mereka tak dapat menemukan siapapun. Sudah 9 hari Amar hilang di pegunungan salju. Ia tak akan mungkin sanggup bertahan dan ia pasti sudah tiada, ucap seseorang dari tim SAR yang mencari Amar. I'm so very sorry. He must be dead. Akhirnya Taran dan Babaji pulang ke Edinburgh, tempat mereka menetap dan menerima jika memang Amar kini sudah meninggalkan mereka. Beberapa bulan kemudian Taran masih belum bisa melupakan Amar dan ia masih mencintai Amar. Di suatu malam Taran datang ke rumah Babaji. Mereka berdua berbincang-bincang dan saling menguatkan untuk merelakan kepergian Amar. Babaji bahkan memasang foto Amar di dinding dan memberikannya karangan bunga. Ia juga ingin agar Taran bisa hidup berbahagia dan segera melupakan Amar. Taran pun ingin pulang dan saat itu datanglah seorang pria bernama Sekar yang ingin menemui Babaji. Babaji memperkenalkan Sekar pada Taran dan mereka berdua pun berkenalan. Taran memiliki kakak yang bernama Manpreet dan Gurpreet. Di malam itu adalah hari ulang tahun Manpreet. Babaji pun datang dan ia membawa Sekar. Sekar pun berkenalan dengan semua orang yang ada di rumah itu. Manpreet ingin memesan kue untuk ulang tahunnya, tapi Sekar menawarkan ia saja yang membuat kuenya dan ia hanya membutuhkan waktu 15 menit. Manpreet pun setuju dan Sekar langsung masuk ke dapur. Ketika akan membuat kuenya, Sekar meminta bantuan Gurpreet untuk mengupas buah. Sekar lalu berkata jika ia memiliki teman kecil bernama Gurpreet. Dan ketika pertama kali mendarat di London, supir taksinya juga bernama Gurpreet. Lalu dahulu ia memiliki pacar dan ayah pacarnya bernama Gurpreet. My last girlfriend ke dad, Sardar Gurpreet Singh ji Dhillon. Thank God for him, agar wo nahi hote. Gurpreet pun mulai kesal karena Sekar membuat namanya seolah-olah pasaran dan dari tadi yang disebutkan Sekar dengan nama Gurpreet adalah laki-laki. Sekar melanjutkan leluconnya dengan menunjukkan nomor di ponselnya yang terdapat 7 orang bernama Gurpreet. There are 7 Gurpreets in my phone diary. 7. Gurpreet pun tak dapat menahan kekesalannya dan ia meletakkan buah yang ia kupas dan ingin pergi. Sekar menahan Gurpreet dan mengatakan setelah bertemu dengan Gurpreet hari ini, ia sadar jika nama Gurpreet hanya cocok dipakai oleh wanita cantik seperti Gurpreet. Gurpreet hanya salting dan berkata, terserah. Mereka lalu makan malam bersama. Saat itu Sekar ditanyai oleh kekasih Manpreet yang bernama Navjot. Berapa lama rencana Sekar tinggal di kota Edinburgh? Sekar menjawab, ia tak tahu. Lagi pula ia percaya jika manusia tak pernah menentukan waktu. Kehidupan berjalan dan manusia hanya menjalani. Life करती है. We just pretend. Sekar kemudian menceritakan bila tiba-tiba ayahnya meninggal. Bukan karena sakit ataupun usia uzur, hanya saja tiba-tiba kolaps dan ia pergi. Padahal Sekar dan ayahnya sudah merencanakan banyak hal, liburan dan bahkan rencana yang akan mereka lakukan 20 tahun kemudian.
Sejak saat itu Sekar memutuskan untuk tak merencanakan apapun, hanya menjalani hidup yang akan datang. Kue yang dibuat oleh Sekar telah matang dan mereka kemudian merayakan ulang tahun Manfred. Saat semua orang memakan kuenya, ternyata kue buatan Sekar enak. Papaji lalu bilang jika Taran yang berencana membuka toko roti bisa meminta rekomendasi dari Sekar. Namun dengan sikap rendah hatinya Sekar bilang jika ia tak pintar membuat kue dan sebenarnya ia memiliki teman bernama Francois yang memiliki toko roti di London. Sekar akan memperkenalkan temannya pada Taran jika Taran mau. And he'll give you the best advice, that's for sure. Di keesokan paginya Sekar sedang berolahraga. Tiba-tiba Guru Prit datang dan mereka berbincang-bincang. Setelahnya Sekar dan Guru Prit ngopi bareng. Mereka berbicara tentang hubungan Sekar dengan mantannya. Sekar bilang kekasihnya menemukan seseorang yang selalu dia inginkan dan pacarnya pun pergi meninggalkannya. Gurprit bertanya, bukankah seharusnya Sekar adalah orang yang harusnya diinginkan oleh kekasihnya? Sekar menjawab pacarnya hanya menyukainya. Gurprit bertanya, lalu bagaimana sekarang? Sekar berkata tak akan ada cinta atau hal semacam itu sampai tahun 2019. Ab 2019 tak koi pyar kuch nahi, just free as a bird. Gurprit bingung mengapa sampai tahun 2019, karena saat itu mereka berada di tahun 2016. Sekar hanya menjawab, ya begitulah. Taran pergi bersama Sekar ke toko roti Francois. Di jalan Taran bertanya pada Sekar apa yang dilakukan oleh Sekar setiap harinya. Sekar menjawab ia adalah seorang traveler. Ia ingin pergi ke tempat baru dan bertemu dengan orang baru. Taran mengatakan maksudnya apa yang dikerjakan oleh Sekar, apa pekerjaannya. Sekar lalu bilang 6 tahun yang lalu ia memiliki teman Cina bernama Z. Z memiliki pemikiran keuangan dan Sekar semacam perangkat lunaknya. Jadi bersama-sama Sekar dan Z merancang sebuah aplikasi dan mereka berdua membuka kantor kecil-kecilan. Awalnya hanya mereka berdua yang bekerja. Akhirnya kantor mereka berkembang hingga memiliki 20-25 orang yang bekerja untuk Sekar dan Z. Kemudian di suatu hari Z membuat kesepakatan dengan sebuah perusahaan dan uang yang ditawarkan juga besar. Jadi tiba-tiba Taran berkata tidak peduli seberapa besar uang yang ditawarkan, kau bekerja keras untuk membangun perusahaan itu. Sekar memotong perkataan Taran dan mengatakan perusahaannya dibeli dengan harga 62 juta dolar. Taran hanya tersenyum dan berkata 62 juta dolar, lalu mengapa harus bekerja? Sekar juga tersenyum dan mengatakan itu benar. Namun sebenarnya ia ingin bekerja dan membesarkan perusahaannya. Tapi temannya Z membujuk Sekar agar menjual saja perusahaan mereka dan mereka bisa memulai dari awal lagi. Untuk saat ini mereka nikmati dulu uang jutaan dolar itu untuk liburan dan mereka bisa kembali bekerja pada tahun 2019. Sesampainya di toko Francois, Sekar dan Taran disambut dengan baik oleh Francois dan temannya Daniel. Taran lalu mencicipi kue-kue rekomendasi dari Francois dan saat itu Sekar terus melihat Taran. Taran juga ikut melihat Sekar dan tersenyum. Setelah dari toko roti Francois, Taran yang sedang jalan bersama Sekar tiba-tiba melihat Amar. Taran pun mengejar orang itu, namun saat orang itu berbalik ternyata itu orang lain. Taran lalu menangis dan Sekar yang ada di sana memeluk Taran. Kemudian mereka berdua duduk bersama dan berbicara. Sekar bilang orang pertama yang ada di pikiran saat seseorang senang adalah orang yang paling berharga dalam hidup mereka. Kebanyakan orang berpaling dari kehidupan. Sebenarnya kita terbiasa membawa masa lalu kita dan tak peduli seberapa banyak pilihan hidup yang disampaikan, kita tak pernah melihatnya, ucap Sekar. जिनसे हम प्यार करते हैं, उनके कोई options नहीं होते, Sekar. Sekar bertanya apa yang diinginkan oleh Taran dari kehidupan. Hanya sedikit kebahagiaan kan? Dan untuk beberapa alasan bahkan kau sendiri tak tahu, ucap Sekar. Taran bahagia ketika bersama Amar, namun Amar sudah tak ada lagi di sini. Lalu bagaimana sekarang? Mungkin bukan Amar, tapi Sekar yakin Taran pasti akan mencari kebahagiaannya. Taran hanya perlu melihat ke depan. Kebahagiaan tepat di hadapannya, dan Taran hanya harus menggapai kebahagiaan dengan pilihannya sendiri. Taran lalu bertanya, pilihan apa? Sekar bilang ia tak tahu. Bisa saja Taran mendapatkan kebahagiaan dari musik, champagne, atau yang lainnya. Sekar berkata, setiap menit saat ini lewat sekarang juga. Semua yang harus dilakukan adalah membuat setiap saat yang lewat menjadi bahagia.
Dan Taran sendiri yang memutuskan apa yang membuat dirinya bahagia, ucap Sekar. Taran lalu mengambil champagne dan ia langsung minumnya dari botolnya langsung. Setelahnya mereka kembali ke kota mereka dan di jalan Taran terlihat bersenang-senang dan masih memegang botol champagne. Di malam hari ketika sampai di rumah, Taran yang terlalu banyak minum alkohol mabuk dan tak sadar. Sekar menggendong Taran dan membawanya ke kamar Taran. Manfred hanya melihat adiknya yang mabuk berat dan Sekar meminta maaf karena ia tak tahu Taran bisa minum sebanyak itu. Di pagi hari ponsel Sekar berdering dan Gurpreet menelpon. Gurpreet memanggil Sekar untuk datang ke rumah Papaji. Sekar pun datang dan Gurpreet menangis di rumah Papaji. Gurpreet bercerita jika pacarnya mengundangnya dan keluarga untuk makan malam, namun kakaknya tak mau datang karena kekasih Gurpreet adalah orang Pakistan. Papaji lalu menelpon rumah Manfred dan ia membujuk Manfred untuk datang ke rumah kekasih Gurpreet. Setidaknya bertemu dulu dan lihat apakah ia orang baik. Tapi Manfred tak mau dan bilang tak ada gunanya. Papaji lalu menyerahkan teleponnya pada Sekar dan meminta Sekar untuk membujuk Manfred. Sekar lalu bilang pria Pakistan sepertinya tak cocok dengan Gurpreet. Manfred pun setuju dengan Sekar. Sekar berkata mereka tak bisa mempertaruhkan hidup mereka untuk menemui kekasih Gurpreet di Pakistan. Manfred bilang pria itu tak tinggal di Pakistan, ia tinggal di kota mereka, Edinburgh. Sekar bertanya, jadi mereka pindah dari Pakistan ke Edinburgh? Manfred berkata tidak begitu, kekasih Gurpreet itu lahir di sana. अच्छा, शिफ्ट हो गया क्या यहाँ पे? Sekar lalu memberi saran untuk menemuinya dulu sekali saja. Manfred bertanya bagaimana jika nanti ia menyukai kekasih Gurpreet dan keluarganya. Sekar bilang jangan beritahu Gurpreet tentang hal itu, demi saja mereka dan lagi pula akan ada makanan Pakistan yang enak. Manfred pun setuju ia akan bertemu dengan keluarga kekasih Gurpreet untuk mendapatkan makanan khas Pakistan. Sekar lalu mengingatkan agar Manfred tetap menolak hubungan Gurpreet dan kekasihnya nanti. हमें ना मना ही करना है. Of course मना करना है, पर पाकिस्तानी देखना थोड़ी मना है. Manfred pun berkata tentu saja ia akan menolak, tapi tidak ada salahnya untuk bertemu dengan mereka. Akhirnya Gurpreet bersama keluarganya datang ke rumah kekasihnya dan mereka disambut dengan baik oleh kekasih Gurpreet yang bernama Harry dan ibunya. Mereka lalu melihat rumah Harry dan di rumah itu terdapat kuil. Manfred bingung bukankah Harry dan keluarganya orang Pakistan. Ibu Harry kemudian mengatakan ia dan Harry adalah orang Hindu. Sama seperti India yang memiliki orang Muslim, di Pakistan juga ada orang Hindunya. Setelah mengetahui hal itu, Manfred pun setuju dan tak masalah dengan hubungan Gurpreet dan Harry. Mereka makan malam bersama. Setelahnya mereka bersantai bersama dan Harry menyanyikan sebuah lagu. Taran berbicara dengan Sekar dan ia meminta maaf karena waktu itu ia sangat mabuk. Sekar tak masalah, yang penting Taran senang. Di jalan Sekar terlihat senang dan ia berbincang-bincang dengan Papaji. Lalu di mobil Gurpreet berkata pada kedua saudarinya jika rencana Sekar pada 2019 sepertinya akan gagal. Diam-diam ia mencuri pandang pada Taran. Manfred pun mengiyakan dan ia juga melihat hal tersebut. Dan tadi Sekar dan Taran juga berbicara berdua, ucap Manfred. Taran lalu bilang jika ia tak berbicara dengan Sekar, ia hanya meminta maaf. Gurpreet lalu meledek Taran. Dan Taran hanya tersenyum dan terlihat senang. Pada keesokan harinya Taran pergi ke rumah Sekar dengan membawa kopi. Taran memencet bel, tapi tiba-tiba Sekar datang dari belakang dan Sekar baru pulang. Taran langsung memberitahu jika Francois mengirimnya email dan akan segera datang untuk memulai membuka toko roti Taran. Taran lalu masuk ke rumah Sekar. Saat itu Taran bilang rumahnya bagus. Sekar menjawab sedikit berantakan tapi ia suka seperti itu. Tiba-tiba Taran berterima kasih pada Sekar. Sekar bertanya untuk apa? Taran menjawab untuk semuanya, untuk semua yang telah Sekar lakukan untuk Taran. Sebelum pergi Taran bilang ia berharap Sekar akan bisa bergabung dengannya dalam membuka toko kue Taran. Sekar hanya sedikit tersenyum dan Taran akan pergi. Sekar lalu menghentikan Taran dan Sekar memberikan jam tangannya. Sekar bilang dahulu saat ia membuka kantor bersama Z, ia menggunakan jam tangan itu dan sekarang ia ingin Taran memakainya saat membuka toko kue miliknya. इस घड़ी ने मेरा वक्त बदल दिया. I want you to have it. Taran pun mulai membeli bangunan untuk dijadikan toko dan ia juga semakin dekat dengan Sekar.
kini Taran sudah tak memikirkan Amar dan ia menjalani hari-harinya dengan kebahagiaan. Suatu hari Taran yang sedang pergi bersama Sekar terlihat murung. Sekar pun menanyakan apa yang terjadi. Taran berkata perasaannya itu tak seperti ia merindukan Amar, tapi ia merasa seperti tenggelam. Tenggelam di lautan yang dalam dan tiba-tiba ia terbangun di pagi hari, ucap Taran. पता है कई रात जैसे नींद में 1000 फीट गिरती हूँ मैं. Sekar yang mendengarnya langsung mengajak Taran berlari dan mereka melompat ke laut. Taran yang tak siap terlihat panik. Namun Sekar menenangkan Taran dan membawanya naik ke permukaan. Setelah itu mereka saling menatap dan mereka berdua mendekatkan wajah mereka. Sementara di tempat lain Amar ternyata masih hidup. Ia diselamatkan oleh seseorang di sebuah danau dan Amar dirawat oleh dokter selama 8 bulan ini. Amar tersadar dan segera ia mengingat tentang dirinya. Papaji yang sudah dikabari menunggu kepulangan Amar di bandara bersama Sekar. Taran dan yang lainnya juga sedang di jalan. Akhirnya Amar sampai dan saat di bandara Amar langsung disambut dan dipeluk oleh Manfred. Amar berpelukan dengan ayahnya dan setelahnya Amar menanyakan Taran. Taran yang sedang duduk dan menangis dihampiri oleh Amar dan mereka berpelukan. Sedangkan Sekar yang melihat Taran kembali bersama Amar hanya melihat dari kejauhan dan Sekar pergi. Di jalan Sekar yang bersama kekasih Gurpreet berputar-putar. Heri pun bilang ini sudah keempat kalinya mereka melewati jalan itu. इस स्टैचू के सामने से हम चौथी बार गुजरे। Lalu di rumah, Papaji mengadakan pesta untuk menyambut kepulangan Amar, homecoming. Mereka juga melanjutkan makan malam bersama. Saat itu Taran melihat Papaji yang sedang menghubungi Sekar, namun Sekar tak mengangkatnya. Setelah pulang, Taran menyiapkan tempat tidur untuk Amar dan Amar yang belum tahu jika Taran sedang dekat dengan orang lain mencoba lebih dekat dengan kekasihnya itu. Namun Taran hanya diam saja, ia tak membalas dan Taran pun pergi. Di jalan Taran menelpon Sekar dan menanyakan mengapa Sekar tak ada dalam penyambutan Amar tadi. Sekar menjawab ia pergi dengan teman lama dan ia menghabiskan banyak waktu jadi ia tak bisa datang. Taran lalu meminta Sekar untuk menjaga dirinya baik-baik dan sampai ketemu lagi besok. Taran dan Sekar bertemu di keesokan harinya di persiapan pembukaan toko roti Taran. Taran lalu bersandar di bau Sekar dan Taran bilang ia mendengar dari Gurpreet bila Sekar akan pergi dari kota Edinburgh. Sekar bilang ia ingin pulang kampung ke tempat ayahnya di India. Ia akan pergi setelah pembukaan toko kue Taran. Taran yang diantar ke rumah oleh Sekar berkata, melihat semua ini ia merasa ada yang aneh. Akhirnya toko kue Taran dibuka. Mereka merayakan dengan ala-ala India. Taran kemudian berpidato dan mengucapkan terima kasih pada Francois dan Daniel. Ia juga berterima kasih pada temannya. Tanpa temannya ini ia tak akan bisa membuka toko rotinya dan orang itu adalah Sekar. Taran meminta Sekar maju ke depan dan Taran menggenggam Sekar di sampingnya. Amar yang melihatnya hanya tersenyum dan kebingungan. Taran mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mendukungnya. Setelahnya mereka melanjutkan pesta dan menari-nari. Taran terus melihat Sekar. Gurpreet bersama Papaji yang mengerti kedekatan Taran dan Sekar sedih, tapi mereka hanya diam saja melihat rumitnya permasalahan yang dihadapi oleh Taran. Taran kemudian memperkenalkan Sekar dengan Amar. Mereka berdua pun berkenalan. Amar. Hai Amar. Hai Sekar. Setelahnya Taran mengantar Amar dan Papaji pulang. Ketika itu Taran melihat ke spion dan melihat Sekar. Amar yang melihat hal itu mungkin menyadari jika ada sesuatu pada Taran dan Sekar. Saat mereka sampai di rumah, Taran mengantar Amar ke depan kamar dan bilang jika ia akan mengajak Amar ke kuil besok. Amar lalu mengucapkan selamat atas pembukaan toko Taran dan setelahnya Taran turun. Congratulations. Papaji lalu memanggil Taran dan menanyakan apakah Taran bahagia. Taran menggeleng dan berkata tidak. Sambil menangis Taran bilang ia sangat sedih.
Papa Ji yang mengetahui kedekatan Taran dan Sekar meminta agar Taran menemukan kebahagiaannya sendiri. Lakukan saja apa yang membuat Taran bahagia dan yang menurut Taran benar. Pada keesokan harinya Taran mengajak Amar ke kuil. Dan di sana Taran mengaku pada Amar bila sebesar apapun cintanya pada Amar, tetap saja sudah ada orang lain di hidupnya. Taran mengatakan apa yang terjadi di antara dirinya dan Sekar. Amar yang mendengarnya hanya bersedih. Lalu datanglah Sekar di tempat itu. Amar langsung menghampiri Sekar dan ia bisa menerima bila orang yang disukai Taran saat ini adalah Sekar. Dan Amar menitipkan Taran pada Sekar. Ia akan menjadi teman Taran dan ia hanya menyesal karena kecelakaan itu. Namun itu bukan salah siapapun. Amar lalu pergi. Sekar yang mendengar perkataan Amar lalu bilang jika ia bukanlah siapa-siapa. Ia hanya orang yang baru bertemu dengan Taran. Sedangkan Amar adalah orang yang sangat Taran cintai dan sudah lama bersama Taran. Sekar meminta agar Taran membiarkannya pergi dan Taran bisa berbahagia dengan Amar. Namun Taran berkata jika Sekar sendiri yang bilang mereka harus melakukan hal yang benar. Sekar tak salah apapun, ia hanya tiba-tiba datang ke kehidupan Taran. Sekar juga sudah berbuat banyak hal untuk Taran. Jika Sekar berpikir untuk pergi setelah Amar kembali itu adalah hal yang salah, ucap Taran sambil menangis. Sekar dan Taran lalu berpelukan. Sekar juga ikut menangis. Kini Taran menjalin hubungan romantis dengan Sekar dan berteman dengan Amar. Hubungan Amar dan Sekar juga baik-baik saja. Suatu hari ketika Amar dan Sekar bermain catur, Amar memberikan perhatian pada Taran dengan memberikan bantal agar punggung Taran tak sakit. Sekar yang melihatnya hanya tersenyum. Sekar dan Taran pergi ke bar dan saat itu Taran teleponan dengan seseorang dan terlihat Taran tertawa bahagia. Sekar mengira itu mungkin Amar dan Sekar minum banyak alkohol dan mabuk. Sekar menari-nari tapi terlihat tak terkendali. Sekar yang diantar pulang oleh Taran dan Harry langsung ingin tidur dan menyuruh Taran pergi. Ia mengatakan dirinya baik-baik saja dan ia tak mau menerima perhatian dari Taran. Sekar langsung tertidur. Di keesokan harinya saat Sekar bangun, ia menelpon Taran dan menanyakan ada di mana Taran sekarang. Taran mengatakan ia ada di jalan pulang dari London. Sekar pun bertanya kenapa Taran pergi ke London. Taran berkata jika Amar ada janji untuk pergi ke London menemui dokter. Jadi setelah mengantar Sekar pulang, Taran langsung pergi ke rumah Amar dan mengantarkannya untuk menemui dokter dan melakukan pemeriksaan. Sekar yang mendengarnya terlihat marah, namun ia diam saja. Sekar beralasan sinyalnya buruk dan ia mematikan panggilannya. Taran, the network is really bad. But congratulations. I'm very happy for you. Saat sampai di rumah Amar, Amar bilang pada Taran agar mereka tak bertemu selama beberapa hari dulu. Ia mengerti siapa saja bisa merasa tak senang ketika pasangannya pergi dengan mantannya. Di rumah Sekar, Sekar mematikan ponselnya dan ia pergi. Sekar tak ada kabar seharian. Di keesokan paginya, Sekar datang ke rumah Taran dan Sekar sedang mabuk. Sekar terlihat konyol dan ia menanyakan Amar pada Taran. Sekar ingin berdiri tapi keseimbangannya tak baik karena sedang mabuk. Nafjot yang membantu Sekar didorong oleh Sekar dan Sekar berkata ia baik-baik saja. Taran lalu meminta Sekar untuk berhenti dan cukup sampai di situ saja. Sekar bilang cukup untuk apa? Sekar benar-benar ingin memberitahu Taran jika ia tak pernah meminta Taran untuk mencintainya. Sambil marah Sekar berkata, apakah ia meminta Taran untuk tidak mencintai Amar? तुमने कहा अमर से कि तुम मुझसे प्यार करती हो. Taran sendiri yang bilang pada Amar jika dia sudah mencintai Sekar. Taran mengiyakan dan mengajak Sekar untuk berbicara pelan-pelan. Sekar menolak, mereka tak akan bicarakan apapun dan Sekar akan pergi untuk selamanya. Sekar lalu pulang dan dengan kesal ia membereskan pakaiannya. Taran yang ditemani Amar pergi ke rumah Sekar, namun Sekar sudah tak ada di rumah. Taran dan Amar yang ada di rumah Sekar melihat rumahnya sudah berantakan dan saat itu Amar melihat jaket dengan angka 39 di belakangnya. Amar lalu mengingat jika ia ditabrak oleh seseorang yang menggunakan jaket yang sama seperti milik Sekar.
Sekar yang sedang mengemudi terlihat sedih dan ia juga melaju dengan kencang. Amar dan Taran lalu pulang ke rumah Amar dan bertanya tentang Sekar yang dibilang anak dari teman Papaji. Papaji akhirnya memberitahu yang sebenarnya jika Sekar dahulu datang menemuinya dan mengaku jika ia yang menabrak Amar. Sekar meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Papaji saat itu melihat Sekar benar-benar tulus dan tak ada alasan bagi Sekar sebenarnya untuk mengakui semua itu. Dan sejak hari itu Sekar selalu ada untuk Papaji dan menguatkan ayah Amar itu. Setiap malam Sekar menemui Papaji dan suatu hari Sekar tak sengaja bertemu dengan Taran. Sekar yang di jalan menabrak sesuatu dan ia dibawa ke rumah sakit. Papaji yang dikabari tentang kecelakaan Sekar langsung menuju ke rumah sakit bersama Taran dan Amar. Beruntungnya Sekar baik-baik saja dan hanya mengalami luka ringan. Dokter yang mengobati Sekar yang merupakan tunangan Gurpreet yakni Harry marah-marah karena Sekar yang sudah menjadi temannya mengendari mobil dengan kencang dan dalam kondisi mabuk. और इतनी पी के कोई गाड़ी चलाता है क्या? तुम डॉक्टर या पुलिस वाले मैं काम करो. Harry menanyakan apa yang ingin dilakukan oleh Sekar. Sekar bilang ia ingin menyelamatkan Taran dari penderitaan seumur hidup. Sekar meminta agar Harry membiarkannya untuk pergi. Taran yang sampai di rumah sakit mencari Sekar, namun Sekar telah pergi. Dokter Harry mengatakan Sekar pergi ke bandara, namun ia tak tahu akan pergi kemana. Taran memberitahu yang lainnya jika dia ingin bertemu dengan Sekar, ia ingin menanyakan apa kesalahannya. Harry memberitahu itu tak mungkin. Sekar akan take off dalam 15 menit dan tak ada waktu untuk menyusul. Amar lalu meminta bantuan pada Harry dan Amar memiliki ide. Akhirnya Amar mengantar Taran ke bandara menggunakan mobil ambulans. Untungnya itu di Eropa, jadi saat ada ambulans lewat, para mobil langsung membukakan jalan dan Amar melaju dengan kencang dan mempertemukan wanita yang ia cintai dengan lelaki lain. Pada akhirnya mereka tepat waktu dan Sekar masih dapat dikejar oleh Taran. शेखर Amar lalu bilang pada Sekar agar tak melakukan hal itu pada Taran. Taran sudah pernah sedih ketika ia meninggalkannya dan sekarang Sekar jangan melakukan hal yang sama dan membuat Taran bersedih kembali. Amar juga bilang ia dan yang lainnya sudah tahu tentang Sekar yang menabrak dirinya dan Amar tak marah pada Sekar. Mereka masih menyayangi Sekar. Sekar lalu bilang itulah masalahnya. Semua orang menyayanginya, ia akan diam-diam melarikan diri. Sekar kemudian menghampiri Taran dan bertanya mengapa Taran kembali menemuinya. Itu akan membuat Sekar lebih sulit untuk pergi. Taran bertanya mengapa Sekar ingin pergi. Sekar bilang Taran memiliki dunianya sendiri sebelum ia datang. Dan kini dunia Taran itu telah kembali yaitu Amar. Jadi tak ada tempat lagi baginya dalam dunia Taran. Taran berkata apakah Sekar yang memutuskan siapa yang Taran cintai. Sekar berkata ia hanya ingin menunjukkan jika apa yang dilakukan Taran benar-benar berbeda dengan yang ia inginkan. Waktu di kuil Sekar bertanya mengapa Taran memilihnya dan Taran menjawab karena ia ingin melakukan hal yang benar. Memang benar ia tak melakukan kesalahan dan benar pula ia mencintai Taran. Namun tidak lebih dari rasa cinta Taran pada Amar. Sekar mengatakan ia tak akan pergi, tapi ia ingin Taran menatap matanya dan mengatakan bila Taran tak mencintai Amar. Setelah Taran mengatakan itu, ia tak akan pergi. Namun Taran tak dapat mengatakan hal tersebut. Taran hanya menangis. Sekar lalu memeluk Taran dan berkata, jangan lakukan hal benar bodoh, tapi jatuh cintalah. Sekar juga berpelukan dengan Amar dan ia mengatakan pada Amar dan Taran agar jangan menangis, tertawalah, berbahagialah dan jatuh cinta. मुस्कुराओ, हंसो, खुश रहो, प्यार करो. Setelahnya Sekar pergi naik ke jet pribadi miliknya dan Sekar pergi dari kehidupan Taran dan yang lainnya. Taran dan Amar berpelukan dan kembali bersama. Papaji dan yang lainnya melihat dari kejauhan. Mereka juga bersedih atas perginya Sekar dan Sekar yang ada di dalam pesawat menangis dan film pun berakhir. Baiklah teman, itu saja di video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan ya seperti biasa, terima kasih untuk nonton.